Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wayer Lambang, NRP 2563021110. Saya dari Prodi D3 Teknika kelas Eko. Saya di sini mau menjelaskan apa itu cloud computing dan beberapa pengertian, tipe, dan fungsinya. Di sini saya akan menjelaskan cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimak banyak file dan hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Maka itu tak heran banyak perusahaan atau orang-orang yang menggunakan cloud untuk menyimpan data. Dinamakan cloud computing karena informasi yang diakses secara remote di awan atau ruangan virtual. Perusahaan yang menyediakan layanan cloud memungkinkan para penggunaan menyimpan file dan aplikasi dari server jarak jauh. Mereka juga bisa mengakses asalkan ada sambungan internet. Ini berarti seorang pengguna tidak perlu berada di tempat tertentu untuk mendapatkan akses filenya. Cloud computing bisa bersifat publik atau privat. Public cloud menyediakan layanan secara publik di internet, sementara di sisi lain, private cloud hanya menyediakan layanan ke orang-orang tertentu. Juga ada opsi hybrid yang mengkombinasikan baik public cloud maupun private cloud. Contoh pemanfaatan cloud computing. Terlepas dari bermacam layanannya, cloud computing memberikan penggunanya serangkaian fungsi seperti 1. Email, contoh layanan Zero Mail. 2. Penyimpanan, backup, pengambilan data. 3. Membuat dan mengetes aplikasi. 4. Menganalisis data. 5. Streaming audio dan video. Cloud computing terbilang layanan yang relatif baru, tapi sudah digunakan oleh beragam perusahaan, mulai dari yang kecil hingga korporasi besar, perusahaan atau kemaritiman, pemerintah, bahkan pengguna individu. Tak hanya itu, cloud computing juga memiliki layanan seperti pemrosesan bahasa, kecerdasan buatan, dan program-program standar di pekerjaan. Pokoknya layanan yang tidak memerlukan Anda untuk secara fisik berada di depan perangkat keras seperti komputer dan laptop. Tips cloud computing berdasarkan layanannya. Cloud computing bukanlah satu bagian dari teknologi seperti microchip atau telepon genggam. Sebaliknya, ini merupakan sebuah sistem yang utamanya terdiri dari 3 layanan: Software as a Service atau SaaS, Infrastructure as a Service atau LaaS, dan Platform as a Service atau PaaS. 1. Software as a Service atau SaaS melibatkan sesuatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go atau on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Untuk yang kedua, LaaS atau Infrastructure as a Service melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dan layanan on demand. Klien ini jadi tidak perlu memberi perangkat lunak atau server. Contoh populer dari tipe ini adalah Public Cloud dari Indonesian Cloud dan Microsoft Azure. 3. Platform as a Service atau PaaS disebut-sebut sebagai yang paling kompleks, pas hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Contoh dari PaaS seperti Salesforce, Com, and Heroku. Cara kerja cloud computing.
Setiap varian cloud computing memiliki dua faktor yang sama secara umum, yakni data center yang berada di luar dan harus memiliki internet untuk mengaksesnya. Sumber daya server dalam data center ini dikumpulkan untuk membuat platform yang sangat besar agar siap menampung layanan virtual. Sumber daya yang dikumpulkan ini diatur agar bisa fleksibel sehingga para penggunanya bisa mengakses lebih banyak ruangan penyimpanan jika diperlukan. Demikian pula dengan sumber daya yang sedang tidak digunakan. Ini akan dilepas kembali ke cloud jika memang sudah tidak lagi dibutuhkan. Penggunaan sumber daya berbasis on-demand ini menawarkan skalabilitas dan fleksibilitas yang hampir tidak terbatas. Pasalnya, kebutuhan Anda akan cloud computing senantiasa berubah atau dinamis. Selanjutnya, untuk keuntungan menggunakan cloud computing. Cloud computing bukan sekedar bisa mengakses file secara remote. Berkat cloud computing, penggunanya dapat mengecek email di komputer manapun atau bahkan penyimpanan serta mengakses file dari manapun seperti Dropbox atau Google Drive. Maka itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud dapat memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus membangun manajemen informasi teknologi atau IT, maka mereka sendiri. Sebaliknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil, agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Cloud membuat para karyawan bisa menghemat ruang penyimpanan di laptop atau komputer. Saat ada perangkat lunak atau program yang membutuhkan update, tinggal download saja tanpa menggunakan cara tradisional seperti menggunakan disk atau flash disk. Contohnya, ada penggunanya bisa mengakses aplikasi melalui Creative Cloud dengan model subscription. Ini memungkinkan penggunanya mengunduh versi terbaru dan memperbaiki program lebih mudah. Untuk cloud computing dari sisi bisnis, untuk pindah ke sistem cloud, hal pertama yang harus dilakukan adalah untuk segera menghitung nilai infrastruktur IT yang Anda punya. Ada banyak faktor seperti biaya memelihara data center, biaya sewa, harga hardware serta software, spesifikasi CPU, RAM, dan lain-lain. Harus dipikirkan juga apakah Anda akan membuangnya atau membangun ulang untuk cloud dan paket SaaS. Setiap opsi memiliki ongkosnya masing-masing. Menggunakan cloud juga harus menghitung biaya karyawan tambahan. Misalnya, bisnis bisa menggunakan cloud computing dengan cara yang berbeda. Beberapa pengguna membiarkan seluruh aplikasi atau datanya di cloud, sementara ada juga yang menggunakan model hybrid, yang berarti hanya beberapa aplikasi atau data di private server, sementara sisanya di public cloud. Beberapa penyedia layanan cloud yang populer di Indonesia adalah 1. Indonesian Cloud, 2. Amazon Web Service atau AWS, 3. Microsoft Azure, 4. IBM Cloud, dan kelima Alibaba Cloud. Indonesian Cloud adalah salah satu penyedia layanan cloud di Indonesia dan kami juga memiliki produk VPS yaitu cloudhostingaja.com. Anda tinggal memiliki yang disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Indonesia Cloud juga menyediakan private cloud untuk memenuhi kebutuhan internal perusahaan atau organisasi Anda. Private cloud dibuat dan dioperasikan hanya untuk satu customer saja yang memiliki kebutuhan bisnis khusus dan tidak bisa digabungkan dengan customer yang lain. Private cloud yang kami miliki adalah VMware, Red Hat, dan Nutanix. Indonesian Cloud adalah penyediaan layanan komputasi awan yang paling terpercaya, andal, dan aman. Untuk mungkin cukup sekian saya menjelaskan dari cloud computing. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.